Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fernando dari jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada penugasan rancangan tugas akhir kali ini, Fernando akan mempresentasikan tentang penyusunan laporan keuangan entitas non-laba pada Yayasan Badonce Membangun Nagari berdasarkan ISA 35. Oke, baik. Yang pertama itu latar belakang. Seiring perubahan zaman dan keadaan, kita tidak terlepas dari kehidupan untuk saling membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yaitu entitas non-laba yang sudah banyak berkembang dan dikenal dalam masyarakat kita. Dalam pelaksanaannya, entitas non-laba tidak berorientasi pada pemumpukan kekayaan, laba atau mengharapkan keuntungan semata. Yang tujuannya, mereka akan menyalurkan kepada orang atau sekelompok orang yang membutuhkan hak tersebut guna tercapainya kesejahteraan bersama. Oke, Yayasan Badonce berdiri pada tahun 2019, bermula pada inisiatif beberapa orang mahasiswa. Mereka yang menginginkan sebuah gerakan sosial dan dapat membantu kalangan orang banyak. Tentu dalam awal pergerakan dan pembentukan menghadapi berbagai macam permasalahan, lika-liku, tantangan serta adanya penolakan. Tetapi setelah perjuangan yang panjang, Yayasan Badonce dapat berdiri dengan badan hukum dan memberi manfaat bagi orang banyak. Mungkin Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya heran dengan kata Badonce atau pertama kali mendengar kata Badonce. Badonce sama dengan barantam atau disebut juga dengan tradisi dalam budaya Minangkabau, yakni memberikan sesuatu kepada pihak lain sebagai wujud kebersamaan dan kegotong royongannya yang berlandaskan pada ajaran barek samo dipikui dan ringan samo dijinjang. Tradisi Badonce umumnya berkembang di kalangan masyarakat di daerah Pariaman. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti halat perkawinan, membangun rumah, dan biasanya dilakukan dalam lingkungan keluarga. Jadi disitulah Yayasan Badonce sama dengan patungan amal. Oke, baik. Dalam penyusunan laporan atau pencatatan keuangan saat ini, Yayasan Badonce belum menyusun laporan keuangan berdasarkan aturan keuangan yang berlaku. Untuk sekarang ini, Yayasan Badonce melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bentuk mingguan dan bulanan dengan laporan keuangan yang sederhana. Yayasan Badonce sudah cukup bisa untuk memberikan informasi yang efisien kepada pihak yang memerlukan, seperti donatur dari Yayasan Badonce sendiri. Berdasarkan pernyataan dari Akuntansi Keuangan nomor 45, terdiri dari paragraf 1 sampai 36 yang diganti dengan ISA nomor 35. Isi dari pernyataan ini merupakan standar khusus untuk organisasi entitas non-laba. Oke, baik. Dalam kali ini batasan masalah sesuai yang telah penulis pantau dan diobservasi, penulis menemukan banyak ruang lingkup yang menjadi objek penelitian atau menjadi objek permasalahan. Maka penulis membuat batasan guna menghasilkan tujuan yang tepat dan mengerucut dalam penelitian kali ini, yaitu penyusunan laporan keuangan Yayasan Badonce. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Manfaat penelitian itu bagi ilmu pengetahuan, kedua bagi praktisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Yayasan Badonce Membangun Nagari. Yang ketiga bagi akademisi, dapat memberikan referensi dan informasi tambahan tentang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standarnya, terutama bagi Yayasan Badonce Membangun Nagari. Dan metode penelitian. Pada metode penelitian kali ini, penulis menggunakan metode wawancara dan metode observasi. Oke, baik teman-teman semuanya, kita lanjut. Pada bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian dari akuntansi.
Menurut Suwarjono, akuntansi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan, kuantitatif organisasi dalam suatu lingkungan negara, dan cara penyampaian pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Serta menurut Accounting Principle Board, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang. Beberapa tujuan dari akuntansi. Tujuan umum akuntansi adalah menyediakan informasi mengenai keuangan. Sedangkan tujuan khusus yaitu sebagai menyediakan informasi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan keuangan lainnya sesuai dengan prinsip akuntansi. Tujuan akuntansi. Yang pertama tujuan umum sudah dijelaskan tadi. Yang kedua selanjutnya itu tujuan kualitatif, yaitu mampu menyampaikan informasi yang tepat, relevan dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya itu manfaat dari akuntansi. Menurut Heriansyah, ringkasan yang penulis rangkum yaitu pendapat dari Heriansyah ini, manfaat akuntansi yang pertama itu sebagai alat kontrol, yang kedua sebagai informasi keuangan, ketiga sebagai bahan evaluasi, dan keempat sebagai alat untuk mengelola pencatatan keuangan. Siklus akuntansi, menurut pendapat Dina Fitria, yang dimaksud dengan siklus akuntansi yaitu sebuah tahapan kegiatan akuntansi meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan data keuangan yang sudah diproses sebelumnya, dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi. Oke, kita lanjut. Akuntansi entitas non-laba. Akuntansi entitas non-laba adalah organisasi yang memiliki sasaran pokok untuk tujuan yang tidak komersil tanpa ada maksud untuk mencari laba. Ini disampaikan ini menurut pendapat dari Nainggolan. Oke, kita lanjut. Konsep dasar dari ISA 35. Sejarah ISA 35, pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan pertama, ISA 35 tentang laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Kedua, amandemen PSAK 1. Tiga, PSAK 1 penyesuaian tahunan 2019 penyajian laporan keuangan. 4. PPSAK 13 tentang pencabutan PSAK 45. 5. ISA 35 amandemen PSAK 1, PSAK 1 penyesuaian tahun 2019. PPSAK 13 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai dari setelah tanggal 1 Januari 2020. Oke, kita lanjut. Latar belakang dari ISA 35. Tujuannya utama latar belakangnya yaitu bukan untuk mencari laba dan bertolak belakang dengan entitas bisnis. Karakteristik dari entitas non-laba. Dari pernyataan dari Rahayu, ada 3 poin yang dapat penulis ambil, yaitu sebagai sumber daya organisasi, menghasilkan barang dan jasa, tidak ada kepemilikan serta pada organisasi bisnis tanpa bertujuan untuk mendapatkan laba. Oke, laporan keuangan non-laba sesuai dengan PSAK 35. Oke teman-teman, ini format laporan keuangan sesuai dengan PSAK 35. Oke baik teman-teman, PSAK ISA 35. Ini adalah format laporan keuangan, ini format laporan format A, dan ini format B. Oke, kita lanjut, yaitu selanjutnya laporan keuangan komprehensif. Pada laporan keuangan komprehensif ini, di format A itu menyediakan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Format ini akan memudahkan penyusunan laporan secara komparatif. Sedangkan laporan penghasilan komprehensif format B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto. Salah satu keunggulan dari format B ini adalah pengguna dapat memahami dengan mudah membandingkan total penghasilan komprehensif antar kelas aset netonya. Jadi di sini ada keunggulan dari masing-masing format yang telah tersedia. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Laporan perubahan aset neto.
Itu penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK 35. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Ini adalah laporan arus kas metode tidak langsung untuk bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu periode. Oke, yayasan sebagai entitas non-laba. Oke, yayasan menurut KBBI didefinisikan sebagai badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial seperti sekolah atau rumah sakit. Sedangkan menurut Ahmad Ihsani, yayasan itu tidak memiliki kelompok. Hal ini dikarenakan sebagian harta kekayaan sebuah yayasan terpisah dengan harta yang dimiliki oleh pembuatnya. Sedangkan menurut undang-undang, yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia tentang yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Oke. Yayasan sebagai alternatif untuk mensejahterakan masyarakat. Pertama, itu berfungsi sebagai wadah yang bersifat non-profit untuk membantu kesejahteraan dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Dua, sebagai lembaga yang memberikan upaya perlindungan, bantuan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Oke, yang ketiga teman-teman, inti dari rancangan tugas akhir kali ini yaitu gambaran umum entitas dari Yayasan Badonce Membangun Nagari. Oke, profil Yayasan Badonce berdasarkan, jadi Yayasan Badonce sudah memiliki badan hukum dan hak asasi manusia seperti yang telah tertera di PowerPoint. Yang kedua, Yayasan Badonce ini bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan keagamaan. Yang ketiga, Yayasan Badonce mengelola infak, zakat, dan sedekah dari masyarakat. Oke, kita lanjut. Kepengurusan Yayasan Badonce. Ini adalah pendiri Yayasan Badonce adalah Dwiyandra Endrawati dan Resitu Yuli Asmi. Inilah susunan kepengurusan dari Yayasan Badonce sendiri. Ini teman-teman, ini adalah logo Yayasan Badonce. Di sini disajikan tugas dan wewenang dari pembina itu terdapat di pasal 9. Ini telah dituliskan dalam Akta Notaris Yayasan Badonce. Serta tugas dari pengawas juga telah disajikan dalam Akta Notaris Yayasan Badonce. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sedikit bertanya atau ingin tahu lebih mendalam tentang Yayasan Badonce. Yayasan Badonce merupakan sebuah komunitas sederhana, yaitu keinginan dari beberapa orang mahasiswa. Awalnya memang sih dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan kampus sebelumnya, mahasiswa dilarang untuk menggalang dana. Dan berawal juga dari peristiwa yang menimpa saudara kita di Wamena, Papua dengan kegiatan Badonce, menggunakan pendekatan budaya. Jadi teman-teman semuanya, kegiatan Badonce ini sebelumnya telah digiatkan oleh Bapak Nasrul Abid. Ini menyangkut pada ketika untuk memulangkan saudara-saudara kita yang berada di Wamena, Papua. Jadi Nasrul Abid menggiatkan kegiatan yang namanya Badonce. Jadi teman-teman kita atau saudara kita yang berada di Yayasan Badonce sekarang ini berinisiatif, mengapa kita tidak meneruskan sebuah kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi itulah penyebabnya Yayasan Badonce diberikan nama Yayasan Badonce Membangun Nagari. Jadi seperti telah tertera di PowerPoint, Yayasan Badonce ini berdiri pada tahun 29 Oktober 2019 dan mulai kegiatan 24 Januari 2020. Awal kegiatan Yayasan Badonce belum memiliki modal, tetapi mereka sepakat untuk iuran karena mereka beranggapan bahwa tentu sebuah orang-orang akan ikut berbagi dengan kita, itu mulailah dari kita untuk membagi kepada orang-orang. Jadi awalnya mereka iuran dan terkumpul 70 kotak nasi. Dan untuk relawan Yayasan Badonce sekarang saat ini sangat banyak. Tetapi dalam kepengurusan ada 8 orang.
Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Badonce ini terlibat juga dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Kegiatan ini berjalan pada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jadi pada hari Senin umumnya pengurus-pengurus dari Yayasan Badonce melakukan survei ke lapangan. Dan hari Kamis dan Jumat itu merupakan eksekusi dari aksi-aksi sebelumnya. Jadi teman-teman semuanya, Yayasan Badonce ini tentu mengalami proses yang sangat panjang untuk bisa berdiri dengan badan hukum pada saat sekarang ini. Jadi kegiatan yang dilakukan Yayasan Badonce banyak sekali itu. Yang pertama itu ada gerakan infak, sedekah, dan penyaluran wakaf lain sebagainya. Oke, ini teman-teman, kita lanjut dari visi misi dari Yayasan Badonce. Visinya itu terciptanya masyarakat Minang dan Sumatera Barat yang berkualitas unggul melalui gerakan kebudayaan, pembangunan sosial, dan pemanfaatan teknologi. Inilah dan di bawah ini misi dari Yayasan Badonce. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini adalah gambaran yang telah penulis sendiri diizinkan oleh pihak Yayasan Badonce untuk melampirkan. Inilah format laporan keuangan yang telah disusun Yayasan Badonce saat ini. Ini teman-teman urutannya. Ini adalah akta notaris dari Yayasan Badonce. Dan di sampingnya ada struktur kepengurusan. Ini struktur kepengurusan dari Yayasan Badonce. Dan di tengah ini adalah logo dari Yayasan Badonce sendiri. Dan ini foto ketika penulis sendiri pergi mewawancarai pimpinan dari Yayasan Badonce. Ini ragam kegiatan dari Yayasan Badonce. Yang pertama itu ada bantuan voucher belanja. Ini disalurkan kepada keluarga yang membutuhkan. Yang keempat, yang selanjutnya itu ada penyaluran titipan zakat. Yang selanjutnya itu membangun asa di pedalaman negeri. Jadi teman-teman semuanya, kegiatan membangun asa di pedalaman negeri ini sudah terlaksana di Nagari Gerabak Data Kabupaten Solok. Inilah gerakan bantuan pendidikan, gerakan infak sembako, latihan pemusalaran jenazah, nasi kotak Jumat berkah. Dan ini teman-teman disalurkan kepada panti asuhan, dan ini disalurkan kepada TPA yang tempat pembuangan akhir yang beralamat di Ayi Dingin, Kota Padang. Kemarin penulis sempat berwawancara dengan pimpinan mengapa mereka turun untuk memberikan kepada masyarakat ada di TPA, karena menurut dari hasil observasi Yayasan Badonce, di TPA ini tempat pembuangan akhir ini yang bertempat di Ayi Dingin, mereka itu kurang mendapatkan perhatian. Padahal sama-sama kita tahu bahwa disinilah tempat pembuangan akhir dari sampah masyarakat atau sampah masyarakat Kota Padang. Jadi kemarin penulis tempat wawancara dengan pimpinan Yayasan Badonce mengungkapkan masyarakat yang bekerja di TPA Ayi Dingin kurang mendapat perhatian. Sebagaimana kita tahu bahwa sampah tersebut adalah sampah kita, masyarakat Kota Padang. Dan mereka juga berhak untuk bahagia. Oke, ini kegiatan nasi Jumat berkah. Ini terlaksana di salah satu masjid yang ada di Padang Panjang. Dan penyaluran beasiswa anak nagari. Oke, baik teman-teman. Ini media sosial dari Yayasan Badonce. WhatsApp, Instagram, badonce.id. Dan link ini sudah tersambung kepada media sosial dan juga bisa sebagai bentuk tersambung dengan media sosial yang ada di Yayasan Badonce. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Sekian, terima kasih teman-teman. Itu presentasi dari Fernando tentang pelaporan keuangan pada Yayasan Badonce berdasarkan ISA 35. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.